Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 18 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku yang mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya perikop ini familiar ketika kita menutup suatu persekutuan dengan doa Bapa kami. Ketika kita memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa ini adalah doa yang begitu tulus, di mana dilantunkan, diserukan kepada Tuhan yang di atas. Ini adalah doa yang mungkin cukup rumit juga. Dalam terjemahan NIV mengatakan kata yang dipakai untuk kesalahan adalah debt. Sedangkan yang frasa tersebut, orang-orang yang bersalah kepada kami, diterjemahkan our debtors, yang berarti Bapak Ibu Saudara secara literal kita mengartikan utang. Debt itu artinya utang dalam bahasa Indonesianya. Jadi debtors adalah orang-orang yang berhutang tentunya. Bila kita melihat lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan berbunyi demikian, "Hapuskanlah utang kami sama seperti kami menghapuskan utang sesama orang yang berhutang kepada kami." Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara menurut Bapak Ibu Saudara? Kita sering hanya mau menerima penghapusan dosa atau penghapusan utang kita, tetapi agak kurang senang ketika kita menghapuskan utang orang lain. Apalagi kalau utang orang itu dapat kita manfaatkan sebagai senjata untuk kita menguasai dirinya. Demikian pula bila kita menerapkan untuk dosa dan kesalahan setiap pribadi kita. Kita cenderung lebih gampang meminta Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita daripada kita sendiri bertindak seperti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihatnya dalam terang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan menyadarkan kita bahwa mengampuni orang lain bukan terutama soal kehebatan setiap pribadi masing-masing Bapak Ibu Saudara, namun itu adalah soal memuliakan Tuhan di dalam doa Bapa kami. Bahkan Bapak Ibu Saudara, konsekuensi di mana agar timbal balik dari Tuhan, biasanya kita mengampuni karena telah diampuni. Kali ini kita baru layak diampuni, dihapuskan dosa atau utang tadi itu, bila kita terlebih dahulu mengampuni dan menghapuskan utang orang lain. Berat Bapak Ibu Saudara. Saya rasa bukan hal yang mudah juga bagi setiap kita. Memang tidak ringan dan tidak cukup mudah untuk dilakukan, tetapi di dalam hal ini mungkin tidak gampang juga. Namun justru terletak nilai kemuliaan Allah di dalam hal demikian. Tuhan mengajari kita semua Bapak Ibu Saudara untuk mengampuni sebagaimana kita telah diampuninya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih di mana kami dapat merefleksikan kebenaran firman Tuhan melalui hal yang Engkau kehendaki. Dan biarlah kami Tuhan tidak bertele-tele dalam berdoa, tetapi kami memanjatkan doa kami kepada Engkau lebih sungguh lagi. Dan hendaklah kami Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin Tuhan setiap jemaat kami, baik yang bersekolah, baik yang kuliah, baik yang kerja Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan pimpin dan kuatkan setiap hati dan pikiran mereka untuk senantiasa memuliakan Tuhan lebih sungguh lagi. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.